Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Isidorus dari Sevilla, seorang uskup dan pujangga gereja. Isidorus lahir di Cartagena, Spanyol pada tahun 560. Ia dikenal sebagai uskup dan pujangga gereja karena perjuangannya demi kemajuan gereja, kebudayaan, dan pendidikan di Spanyol. Ia dididik di Sevilla oleh Leander, kakaknya sendiri, yang pada waktu itu menjabat sebagai uskup Sevilla. Selagi duduk di bangku sekolah, Isidorus tidak mencapai kemajuan berarti dalam berbagai ilmu yang dituntutnya. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar, sehingga ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Cartagena. Dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, ia mendapat suatu pengalaman menarik di sebuah sumber air. Di sumber air itu, ia melihat suatu batu besar yang berlubang karena titik-titik air yang menimpanya. Mengapa batu yang demikian keras dapat ditembusi oleh titik-titik air yang lemah dan tak berdaya itu? Tanyanya dalam hati. Pengalaman ini menumbuhkan suatu kesadaran baru dalam hati. Lalu ia memutuskan kembali kepada kakaknya Leander untuk melanjutkan studinya. Pengalaman mistis itulah yang akhirnya menjadikan Isidorus tekun, dan akhirnya ia ditahbiskan menggantikan Leander, kakaknya. Selama masa kepemimpinannya sebagai uskup Sevilla, Isidorus memimpin Konsili Sevilla yang kedua pada tahun 619 dan Konsili Toledo keempat pada tahun 633. Pada konsili ini, ia memperjuangkan agar setiap keuskupan di Spanyol didirikan sebuah seminari atau sekolah katedral. Selain itu, ia berjuang meningkatkan studi kedokteran, hukum, seni, bahasa Yunani dan Ibrani. Selama 36 tahun ia berkarya mengabdikan dirinya demi kemajuan keuskupan Sevilla. Isidorus membangun gereja-gereja, biara-biara, terutama menulis buku-buku ilmiah yang diberi judul Etymologiae atau Origines, buku biografi, sejarah dunia, mulai dari penciptaan, karya-karya teologi, aturan-aturan biara, dan sejarah suku Vandal, Goth, dan Suevi. Meskipun Isidorus sibuk dengan berbagai tugas, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, berpuasa, dan merenungkan kitab suci. Semuanya ini menjadikan dia sebagai seorang uskup yang saleh, bijaksana, dan rendah hati. Isidorus diberi gelar kudus serta pujangga gereja. Ketika kita menerima iman yang diajarkan oleh gereja, kita berhubungan langsung dengan para rasul, dan melalui mereka kita berhubungan dengan Yesus Kristus, guru kita yang pertama dan satu-satunya. Kita bersekolah di sekolah mereka, sepertinya demikian, dan mengatasi rentang abad yang memisahkan kita dari mereka.
Itulah khotbah yang pernah disampaikan oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1967. Sungguh, kita perlu berterima kasih kepada magisterium Gereja Katolik, yaitu para paus sebagai penerus Rasul Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengan paus. Sebab melalui magisterium, Gereja Katolik mempunyai ajaran yang sama sejak saat ia didirikan oleh Kristus di abad pertama sampai sekarang dan selama-lamanya. Dengan mempelajari ajaran gereja yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, kita memperoleh pemahaman yang benar akan ajaran iman kita sebagaimana diajarkan oleh Kristus. Melalui ajaran magisterium gerejalah kita juga tahu tentang hal-hal yang berpotensi melemahkan iman. Untuk itu, marilah kita memohon rahmat Allah agar kita beroleh hikmat kebijaksanaan agar dapat bertumbuh dalam iman. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.